karena tentunya kan waktu sekarang ini di masa pandemik, cara yang paling efektif adalah dengan melakukan webinar dan memberikan manfaat kepada banyak orang dengan cara ini tentunya. Mungkin nggak banyak yang saya bisa sampaikan. Saya hanya bisa mengantarkan ini saja, dengan sambutan ini saja. Mungkin bisa saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya acara yang ketiga yakni pemaparan materi serta diskusi dan tanya jawab oleh narasumber. Untuk acara yang ketiga ini akan dipandu oleh Kak Ica Khadijah selaku moderator acara diskusi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Ica Khadijah. Baik, terima kasih Kak Ana Hanafi selaku Master of Ceremony. Halo teman-teman semua, saya Ica Hadijah yang akan memandu jalannya acara pada sesi kali ini. Webinar kali ini bertemakan How to Build a Startup Company, di mana teman-teman bisa langsung mendengarkan dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman karena ada kendala narasumber kali ini akan datang agak telat, jadi bisa kita isi dengan video dulu. Mohon maaf teman-teman, ternyata tadi saya belum unmute. Baik, saya ulangi sekali lagi. Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pujianto, berdasarkan startupranking.com Indonesia saat ini sudah menempati posisi kelima negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia, yaitu 2.229 startup di bulan April 2021.
Wah, cukup menarik ya teman-teman. Bisa jadi motivasi kita agar lebih semangat dalam mewujudkan ide-ide yang sudah tidak terrealisasi lama. Bersama dengan Bapak Muhammad Tesar Sandikapura, Sarjana Teknik Magister Teknik, sebentar lagi kita akan berbincang dan juga belajar lebih lanjut mengenai startup. Seorang CEO dan founder Lightpeak, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, peraih gelar juara 1 sosial media kategori selama 2 tahun berturut-turut dalam ajang Liga Digital Indonesia, serta telah menjadi narasumber di berbagai acara-acara besar, kita akan kulik berbagai pengalaman-pengalaman beliau dalam membangun sebuah startup. Harapannya apabila teman-teman nanti mendengarkan dengan baik, teman-teman dapat belajar tentang cara-cara membangun sebuah startup dan mendapatkan berbagai tips-tips menarik dalam mewujudkan ide-ide startup kita. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Bapak Muhammad Tesar Sandikapura, STMT. Silakan Bapak. Sebelumnya mohon izin memberitahu Bapak bahwa untuk sesi pemaparan kali ini kita akan adakan selama 60 menit. Mohon maaf, belum terdengar, Bapak. Halo, halo, tes. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Bapak. Sudah jelas. Cukup jelas suaranya? Cukup jelas. Oke, baik. Bentar ya, saya ganti. Oke, terima kasih untuk moderator dan untuk para peserta hari ini. Semoga acara kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai saja ya acara ini tentang seminar tentang digital startup. Saya coba sharing screen dulu ya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang digital disruption and innovation. Ya. Nanti di dalamnya ada beberapa teori lah ya, teori dasar. Karena kita merancang perusahaan startup, bisa dibilang begitu ya. Oke, ini background saya sekilas tadi sudah disebutkan beberapa. Jadi saya sekarang founder dan CEO dari Lightpeak. Lalu saya juga pernah menjadi ketua Mastel di bidang aplikasi nasional. Sekarang saya menjadi ketua umum Adihasi, salah satu asosiasi startup juga untuk lokal. Lalu juga saya aktif di founder di blockchain Nusantara, kurang lebih seperti itu. Ini adalah platform yang kami buat, yaitu Lightpeak namanya. Jadi sebenarnya Lightpeak itu kalau bisa dibilang itu super apps ya. Jadi, WeChat gitu ya, kalau pernah tahu WeChat di China itu super app juga. Jadi mereka menggabungkan antara sosial media, ada e-money, ada marketplace gitu ya, dan lain-lain gitu ya dalam satu aplikasi. Ini kira-kira pencapaian kami di 4-5 tahun terakhir ya. Jadi kami pernah juara 1 berturut-turut di Liga Digital Indonesia, lalu juga
masuk masalah Tempo sebagai 10 aplikasi yang paling banyak diunduh, juga di Teken Asia. Lalu kita berapa kali jadi trending di Google Play Store, mengalahkan pemain-pemain global ya, seperti Line dulu, ada BBM gitu ya. Dan sekarang downloader kami hampir 1 juta downloader, kurang lebih. Nah ini kira-kira publisitas kita di beberapa media TV maupun majalah ya. Ini majalah besar seperti Gatra, Tempo, Indonesia. Lalu ini beberapa tahun terakhir kita pernah dipanggil oleh Andy Agnoya ya di Metro TV. Oke. Sekarang kita mulai dari data dulu. Ini data terbaru ya dari 2021 ya. Data setelah pandemi ya. Ini menarik ya. Jadi kalau kita compare dari data 2019 sebelum pandemi ya, kurang lebih ini meningkatnya lumayan drastis ya. Seingat saya dulu ini kita masih sekitar 50% gitu ya. Sekarang naik sekitar 73% pengguna internet di Indonesia. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat efek pandemi ini memang cukup signifikan ya, memaksa kita terutama ya, dan mungkin tidak hanya kita tapi juga hampir semua lapisan ya, termasuk anak kecil ya yang sekolah gitu ya, itu terpaksa menjadi digital gitu ya. Ini terbukti, jadi datanya meningkat pesat, jadi 73% sekarang penduduk Indonesia itu sudah bisa dibilang internet users gitu ya. Ini menjadi peluang sebenarnya untuk kita untuk membuat startup sendiri gitu ya. Artinya market kita semakin besar. Ini juga menarik ya. Jadi sebenarnya apa sih yang tumbuh di saat pandemi ya, terutama di 2020-2019 kemarin gitu ya. Ini yang beberapa yang kita highlight di sini, yaitu beberapa itu tentang beauty ya. Jadi beauty kosmetik itu sekarang naik pesat gitu ya. Lalu juga food pasti ya, makanan naik gitu ya karena sekarang semua online gitu ya. Terus juga yang di atas 50% aja ya kita cek ya. Sama mainan. Jadi mainan atau hobi itu juga meningkat ya. Jadi kalau rekan-rekan nih mau jualan ya, kira-kira 3 produk inilah yang kalian bisa coba gitu ya. Jadi fashion atau kecantikan ya, sekarang sebenarnya lebih banyak kecantikan ya, kosmetik gitu ya, terus food, makanan sama mainan gitu ya. Toys atau hobbies gitu ya. Ini yang meningkat hampir 50% lebih ya. Nah, kalau ini data 2019 ya, jadi Indonesia paling banyak menggunakan apa sih gitu ya. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin berubah ya, ini saya nggak ngambil data yang 2021, tapi saya yakin tetap Messenger nomor 1 WhatsApp, lalu disusul oleh Facebook, ada Instagram, mungkin sekarang saya rasa ini TikTok masuk mestinya ya di 3 besar ini mestinya. Lalu di bawahnya baru ada Gojek, Tokopedia, dan Grab gitu ya. Nah ini sebenarnya ingin saya tunjukkan adalah tipe aplikasi, jenis layanan yang paling banyak dipakai gitu ya. Jadi kita nggak usah ngelihat brandnya, tapi kita ngelihat kategorinya saja. Jadi Messenger dan sosial media tetap yang paling atas. Ya, jadi pasarnya banyak di sana. Lalu baru mulai disusul oleh kayak ride hailing ya dan marketplace ya. Jadi kayak Gojek itu kan ride hailing ya, Tokopedia itu marketplace, Grab juga ride hailing. Nah kurang lebih kalau rekan-rekan ingin menyasar pasar itu tuh masih besar, gitu maksud saya untuk menunjukkan ini gitu ya. Jadi silakan saja kalau memang mau membuat saingan, nggak masalah gitu ya, karena marketnya memang besar. Tolong dihapus ya yang coret-coret. Adminnya mungkin bisa hapus supaya tidak terganggu layarnya. Tolong dibantu kalau bisa. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada opportunities ya, atau apa yang bisa dibilang kelebihan kita ya dibanding negara lain. Pertama masalah populasi ya. Jadi Indonesia ini punya populasi yang besar ya, sampai 300 juta, dan kebanyakan kaum muda ya, jadi 30 tahun ke atas. Oh ini banyak yang coret-coret ya. Tolong adminnya bisa diatur aksesnya. Kebetulan saya bukan adminnya, jadi nggak bisa aturnya. Tolong moderator ya bantu, karena nanti takut
Jadi nggak kebaca tulisannya. Untuk teman-teman untuk tidak mencoret-coret layar ya teman-teman. Ya. Oke. Lalu 47 juta kurang lebih ya. Kita punya level konsumen kelasnya tinggi. Nah, dicoret-coret lagi nih. Saya rasa kalau bisa setting ya, di-setting di adminnya juga bisa kok sebenarnya di inaktif, jadi coret-coretnya nggak keluar. Ya ini karena dibuat aksesnya semua bisa coret. Nah, takutnya nanti nggak sengaja mungkin bisa jadi, tuh kan. Jadinya pada coret-coret nih, nggak kondusif jadinya. Tolong adminnya dibantu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi 47 juta itu kita tuh consuming class, artinya memang aktif melakukan transaksi di internet ya. Jadi ini cukup menarik untuk kita kalau ingin punya aplikasi sendiri ya. Artinya pasarnya lumayan besar, 47 juta kurang lebih. Dan consumer spending kita itu memang tinggi dibanding negara lain. Gitu ya. Jadi kita tanda kutipnya bisa dibilang agak boros gitu ya. Tapi bagi kita kalau saya nanti jadi pengusaha itu malah menarik gitu ya. Artinya kita bisa mendapatkan banyak opportunity di sana. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di lain sisi, kita juga perlu melakukan namanya offline to online ya. Jadi tidak semua itu harus online gitu, karena ada beberapa daerah tentu Indonesia ini tidak semuanya tercover internet. Walaupun ada pun mungkin internetnya tidak stabil ya, seperti kejadian akhir-akhir ini yang kuliah atau sekolah online itu juga beberapa daerah juga susah melakukannya karena mungkin aksesnya yang lambat internetnya. Jadi kita perlu melakukan offline to online, artinya sinergi, istilahnya O2O gitu ya, terutama di pembelian gitu ya. Jadi nanti di pembelian itu bisa ada cashless payment atau ya tentu tetap menggunakan mata uang biasa gitu ya. Lalu juga yang challenging juga masalah pengiriman barang ya atau logistik ya bisa dibilang, karena kita ini cukup beragam daerahnya, ada yang mudah dijangkau oleh pesawat mungkin, ada yang dengan kereta atau bahkan memang harus dengan kendaraan tertentu gitu ya. Ini challenge-challenge yang ada di Indonesia terutama negara kita, karena kepulauan juga ya, jadi cukup challenging ya untuk masalah pengiriman barang ini. Terus apa hal yang membuat kita ini tumbuh ya secara digital ekonomi gitu ya? Pertama karena tadi ya pengguna mobilnya meningkat pesat ya, yang tadi hampir 70% ya kurang lebih gitu ya, hampir 200 juta lebih tadi datanya gitu ya. Jadi ini salah satu faktor yang membuat bisnis kita digital ekonomi kita meningkat cepat. Lalu dengan adanya teknologi cloud computing ini sebenarnya bagi kita nanti ya yang ingin membuat aplikasi juga sangat membantu ya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu kita nggak ada teknologi cloud, artinya kita harus punya server sendiri gitu. Jadi kita beli server fisik, kita taruh di data center, kita setup sendiri, dan itu cukup mahal dan cukup menyita resource juga ya. Artinya kita perlu orang network, perlu orang server untuk menghandle itu. Sekarang nggak, kita udah ada namanya teknologi cloud gitu ya, atau virtual machine gitu ya, yang memudahkan kita untuk membangun server tanpa harus membeli hardware-nya. Lalu bagi kita yang jualan ya gitu ya, atau kita berkolaborasi dengan pihak lain gitu ya, ini dengan kemampuan big data ya sekarang itu memudahkan kita ya. Terbukti ya kalau misalkan rekan-rekan jualan di marketplace atau dimanapun itu biasanya bisa booming gitu ya dengan mudah dengan cara untuk melakukan digital marketing dan lain-lain gitu ya. Nah ini salah satu faktornya social channel ya. Jadi sekarang social channel itu menjadi salah satu core business proses ya. Jadi kita nggak bisa terlepas kan tanpa lewat social channel ya, baik itu Facebook, Instagram, bahkan sekarang ada TikTok juga ya. Lalu sekarang ada YouTube ya, banyak sekarang YouTuber yang cukup kaya gitu ya, gara-gara ada bisnisnya di sana gitu ya. Jadi social channel ini cukup penting untuk meningkatkan digital ekonomi kita. Ya, jadi banyak cara ya bisa melakukan itu.
ya, nggak usah iseng gitu tangannya, karena nanti mengganggu yang lain untuk membaca gitu kan. Kita kan tujuannya untuk bisa membagi ilmu ya. Kalau coret-coret, rekan-rekan juga terganggu dan Anda juga mendapatkan tanda kutip ya tidak baik gitu ya. Gitu. Tolong tidak usah dicoret-coret, tidak usah iseng tangannya. Oke, untung saya bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, tentu ada beberapa hambatan juga yang kita hadapi ya. Pertama masalah regulasi yang tidak seimbang antara pemain besar dan pemain kecil ya. Jadi kita ini sekarang kayak bermain di pasar bebas ya. Jadi sama kayak main tinju ya, kita mungkin baru level kelas 10 gitu ya. Mungkin kalau tinju paling bawah kelas 10 gitu ya. Atau kelas apa gitu istilahnya paling bawah itu ya. Terus lawan kelas berat gitu ya. Nah, sekarang kayak gitu tuh. Jadi nggak ada pembatasan antara pemain besar dan pemain kecil. Itu salah satu yang sebenarnya kurang baik untuk kita sebagai tanda kutip pengusaha lokal ya. Lalu juga infrastruktur tadi yang belum merata beberapa daerah. Nah, ini juga masalah untuk kita. Nah, ini bagi rekan-rekan ya, terutama yang sekarang. Tolong ya tangannya tidak usah iseng gitu, biar yang lain juga tidak terganggu. Terus masalah digital talent ya. Digital talent artinya tenaga ini ya, IT ya. Ini juga sekarang kita kekurangan gitu ya. Makanya kita berharap semua lulusan IT gitu ya, atau yang berhubungan dengan teknologi itu kalau bisa memang kerjanya gitu ya, atau menerapkan ilmunya saat sudah selesai kuliah gitu ya. Itu sangat diharapkan gitu ya. Karena pada kenyataannya gitu ya, kami mengalami terutama semua startup lokal gitu ya, itu mengalami kami itu kesulitan mencari programmer yang tanda kutip ya, yang ready dan handal, tentu etikanya juga baik gitu ya, di dalam negeri gitu ya. Justru kita banyak dapat sekarang freelancer itu dari luar negeri ya, seperti India udah pasti gitu ya, yang banyak sekarang. Terus ada mulai Thailand gitu ya, dan beberapa negara Asia gitu ya, yang Kamboja juga sudah mulai banyak gitu ya. Mungkin masalah kendala itu di bahasa saja yang agak sulit kita komunikasi, tapi secara quality mereka baik gitu ya. Nah, ini juga tantangan bagi kita gitu ya, sebagai tanda kutip ya pemain lah ya, pemain teknologi itu bisa menambah jumlah digital talent ini supaya benar-benar berkecimpung di dunia IT. Ekosistemnya juga memang belum terlalu mature gitu ya. Artinya kalau kita mau belajar sesuatu itu masih belum jelas gitu ya, komunitasnya kemana gitu ya, masih belum terlalu terbentuk dengan sempurna gitu ya, sehingga mungkin beberapa rekan-rekan mungkin yang baru belajar komputer atau coding gitu ya, mungkin bingung ya mau mulai dari mana gitu ya. Tapi mungkin kalau di luar negeri beberapa ekosistemnya sudah matang gitu ya, sehingga ya kita mau belajar sesuatu itu udah banyak komunitas-komunitas yang bisa membantu. Ya. Jadi 96% bisnis leader sekarang itu udah mengakui ya bahwa mereka harus ready terhadap digital gitu ya. Kalau enggak ya mati. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini semenjak tahun 2000 itu 50% tuh perusahaan besar tuh mati, termasuk perusahaan teknologi ya. Jadi yang terakhir kita tahu Yahoo ya, Yahoo mati, terus BlackBerry mati ya, padahal kan perusahaan IT juga ya. Terus beberapa tahun lalu juga ada Nokia ya. Nokia handphone juga mati gitu ya. Itu pasti juga, padahal itu teknologi juga gitu ya. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan yang banyak tanda kutip tidak bisa bertahan karena terjadi disruption. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Nah, ini salah satu 4 kunci ya, gitu ya. Oke. Jadi ini ada 4 kunci itu kurang lebih ya, bagaimana supaya aplikasi kita itu bisa bertahan atau bisa diminati oleh user kita. Pertama, experience centric gitu ya. Kedua, service oriented. Ketiga itu agile dan lean. Keempat itu ecosystem driven. Ini saya coba jabarkan satu-satu supaya rekan-rekan paham gitu ya. Kalau experience centric itu coba kalian berpikir dari sisi user ya. Kebanyakan kita sebagai founder gitu ya, atau nanti kita mencoba membuat aplikasi itu kebanyakan kita berpikir dari sisi kita
Gitu ya. Jadi ego-centric, bukannya experience-centric. Gitu ya. Jadi kita terlalu pede bahwa yang kita buat itu pasti disukai oleh orang luar. Itu salah. Itu harusnya dibalik. Kita harus membuat sesuatu yang akan disukai oleh orang luar, bukannya dari starting dari diri kita. Gitu ya. Jadi intinya kita survei. Kita harus market validation istilahnya, bahwa produk yang kita buat benar nggak sih dibutuhkan, gitu ya, atau bisa dibilang disukai oleh user kita nanti, gitu ya. Jangan sampai rekan-rekan udah buat capek-capek, udah ngeluarin modal yang luar biasa, waktu dan segalanya, gitu ya. Ternyata pas di launching tidak ada yang pakai atau nggak disukai oleh pasar. Itu kenapa? Karena kita tidak experience centric, gitu ya. Itu yang utama. Lalu kedua masalah service ya. Ini kalau udah berjalan tentu ya. Tentu service dijaga, pelayanan dijaga, gitu ya. Terutama ke customer ya. Jangan customer komplain kita marah-marah, misalkan gitu ya, ngejawabnya tidak baik, gitu ya. Itu juga tidak boleh, gitu ya. Kalau bisa responnya bagus, cepat, gitu ya. Lalu yang ketiga itu agile. Ini untuk internal perusahaan ya. Jadi ketika kita membuat perusahaan startup itu harus agile atau lean. Nanti ada di slide berikutnya saya akan jelaskan. Intinya apa? Jangan kita bergaya seperti perusahaan korporasi yang kuno ya. Ketika ada perubahan tuh butuh waktu 2-3 bulan misalkan, atau bahkan ada yang butuh waktu setahun untuk melakukan perubahan, gitu ya. Kalau startup nggak bisa begitu. Startup tuh kalau bisa dalam waktu 1-2-3 hari berubah, ada bug gitu ya, harus ada dikoreksi gitu ya, segera lakukan. Atau misalkan ada inovasi baru, tidak perlu berlama-lama menunggu, langsung kerjakan, gitu ya. Jadi intinya kecepatan dan efisiensi, gitu ya. Dan nomor 4 yang paling menarik ya, ecosystem driven, gitu ya. Jadi coba usahakan kita buat aplikasi itu, kita create ekosistem baru di dalam aplikasi kita, sehingga apa? Aplikasi yang kita buat itu akan tumbuh besar tanpa kita harus bersusah payah, gitu ya. Contoh ya kayak Gojek ya, Gojek atau Grab. Gojek dan Grab itu melakukan ekosistem driven, ya. Mereka punya ekosistemnya si drivernya atau Gojeknya, tukang ojeknya, gitu ya. Mereka punya ekosistem itu. Lalu mereka punya ekosistem merchant, gitu ya, kayak pemilik toko makanan, gitu ya, komunitasnya, gitu ya. Itu mereka punya ekosistem juga, gitu. Lalu ada juga kalau dulu mungkin ada go massage, ada go medis, gitu ya, macam-macam ya. Artinya itu punya ekosistem sendiri-sendiri. Nah, ketika ini disatukan dalam satu aplikasi, ini saling menguatkan, gitu ya. Kenapa saya bilang saling menguatkan? Contoh begini. Sekarang tukang ojek itu sangat menggantungkan hidupnya di aplikasi Gojek atau Grab, ya. Artinya si Gojek sudah berhasil membuat ekosistem bahwa lo kalau keluar dari aplikasi gua gitu, kasarnya gitu ya, susah lo cari kerjaan. Nah, gitu kan. Nah, dia berhasil tuh membuat itu. Gitu. Termasuk sekarang kalau kita punya merchant, punya resto. Sekarang resto ya, mungkin teman-teman juga kalau mungkin ada yang pernah ngalami ya. Kalau kita nggak masuk ya di aplikasi GoFood atau GrabFood, itu pasti pembelinya dikit. Membeli online ya maksud saya ya di sini ya, bukan yang offline. Pasti dikit. Tapi ketika kita masukin ke dalam aplikasi GoFood atau GrabFood, langsung menambah istilahnya user kita yang lewat pembelian online, gitu ya. Artinya apa? Si Gojek atau Grab ini berhasil membuat ekosistem, di mana ekosistem ini saling terkait, gitu ya. Sehingga apa? Ketika si Gojeknya mati, taruhlah Gojek down gitu ya 1 jam gitu misalkan, atau 2 jam misalkan, itu pasti semua ekosistem akan terganggu pasti. Mereka kekurangan pelanggan tiba-tiba gitu kan, biasanya mungkin 1 jam 5 orang beli, tiba-tiba mati kan, hilang untuk pelanggan, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita tanpa bersusah payah beriklan gitu ya, orang lain dengan senang hati masuk ke platform kita, gitu. Karena kenapa? Mereka tahu betul bahwa platform kita itu membantu mereka menciptakan ekosistem yang baik di dalam aplikasinya, gitu. Karena si Gojek juga membantu iklan, gitu kan, membantu literasi bahwa pesan makanan lewat GoFood atau GrabFood itu lebih mudah loh, lebih murah loh, kan gitu ya. Mereka juga membantu merchant-merchant juga gitu. Walau ini ada catatan juga, sekarang mereka juga mulai menaikkan harga. Ini juga masalah yang lain ya. Jadi harganya mulai agak mahal gitu ya. Tapi itu masalah yang lain gitu ya. Tapi yang kita bisa ambil hikmahnya adalah mereka membentuk ekosistem driven. Nah, itu nggak semua aplikasi melakukan itu, gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya skip aja videonya.
Nah, ini Lean ya, tadi Lean. Lean itu sebenarnya apa sih? Lean itu sebenarnya teori baru ya di dalam dunia startup gitu ya. Ketika kita membangun startup itu harus efisien, cepat, ringan, dan kalau bisa resource-nya juga nggak banyak-banyak amat. Prinsipnya itulah Lean itu ya. Nah, ini biasanya yang kalau kita mulai pertama kali membangun startup, ini 3 hal ini yang mesti kita benahi ya, tanda kutip ya. Kalian atau rekan-rekan bertanya ke dalam diri kita dulu sebelum mulai gitu ya. 3 pertanyaan ini. 1, kita mau buat apa sih? Ya, buat itu bisa berbentuk produk, bisa berbentuk layanan ya, bisa jasa gitu ya. Jadi nggak harus produk, nggak harus jasa juga bisa. Kayak Halodoc tuh jasa gitu ya, Ruang Guru tuh jasa. Dia nggak ada produknya, gitu. Nggak ada bendanya. Yang diberikan adalah layanan. Gitu ya. Kalau produk berarti dia menjual sesuatu gitu, di tempatnya, misalkan jual tiket itu produk gitu ya. Nah, kita mulai memilih nih, kita mau buat produk atau mau buat layanan gitu ya. Itu seserah, itu nggak ada isu, nggak ada masalah. Kalian tentukan sendiri gitu ya. Kalau nomor 1 agak mudah biasanya, karena kita biasanya udah tahu nih, oh gue mau buat inilah, udah tahu lah biasanya ke nomor 1. Nah, yang mulai kacau biasanya nomor 2, nomor 3. Ketika kita udah punya produk nih, misalkan membuat aplikasi X lah gitu ya. Biasanya kita mulai bingung nomor 2-nya, siapa nanti yang pakai? Gitu. Ini paling penting yang tadi saya bilang. Ya, jangan sampai kalian punya produk udah dibuat bertahun-tahun gitu, misalkan dibangun setahun lebih gitu ya. Terus ngeluarin budget pula pasti, waktu dan segala-galanya, tapi nggak tahu yang pakai siapa. Nah, itu bahaya. Gitu ya. Jadi ini paling penting. Jadi sebelum kalian buat produk, pastikan dulu. Ya, kalian bisa survei, banyak metodologi untuk melakukan itu ya, market validation istilahnya, bahwa prototype ini ya disukai oleh user dengan level tertentu ya. Jadi pastikan namanya customer itu punya level tertentu ya. Misalkan usianya berapa, tinggal di mana, pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, hobinya apa ya. Jadi customer itu jangan kalian lihat cuma satu orang, apa cuma satu tipe, enggak. Customer itu bisa beraneka ragam. Nah, semakin kalian spesifik, kalian tahu produk ini cocok untuk siapa, gitu ya, atau layanan ini cocok untuk siapa, itu semakin baik. Berarti apa? Kemungkinan kalian salah targetingnya itu kecil, gitu ya. Tapi ketika kalian nggak clear ya, ini customernya siapa, pokoknya semua bisa deh, itu sebenarnya agak bahaya sebenarnya. Kenapa? Kalian jadi nggak fokus. Kalian bingung, ini sebenarnya produk untuk siapa sih? Jadi kalau menurut saya bagi pemula, coba kalau bisa sharp, gitu ya. Jadi malah spesifik, gitu. Kenapa? Supaya kalian juga nggak boros untuk melakukan marketing nanti, digital marketing, gitu ya. Apapun itu yang kalian lakukan jadi tepat. Misalkan kalian cuman cari, misalkan ya emak-emak yang umurnya 30 tahun ke atas, misalkan ya, gitu ya, ibu-ibu muda, gitu ya, yang udah punya anak misalkan, terus yang tidak kerja hanya di rumah. Kira-kira itu enak. Jadi kalian bisa tahu nih, oh kalau itu targetnya gue ngiklan di Facebooknya begini nih, terus buat leafletnya begini, gitu ya. Jadi kalian tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi. Tapi ketika kalian terlalu luas pasarnya yang kalian tuju, nah ini kalian akan bingung nanti. Kenapa? Karena jenis brandingnya beda, gitu kan. Terus nanti iklan Facebooknya kayak apa, kalian bingung, gitu ya. Makanya nomor 2 kalau bisa lebih baik spesifik, lebih bagus. Nomor 3 itu yang juga yang paling penting sebenarnya nomor 3. 1 oke ya, misalkan udah dapat produknya. Nomor 2 udah tahu siapa yang pakai. Nomor 3 nggak tahu cara making money-nya atau monetizing-nya istilahnya. Itu juga bahaya, gitu ya. Karena monetizing ini banyak cara ya, tidak semua karena naikin harga, gitu ya. Banyak orang bakar duit itu karena nggak naikin harga, justru kayak Shopee. Mungkin dulu Gojek, Grab juga sempat begitu, gitu ya, bakar duit ya. Justru mereka mencari harga yang semurah-murahnya, gitu ya. Nah ini masalah tadi ya, yang saya bilang tadi di awal, kita tuh sekarang bertempur dengan pemain-pemain besar yang mereka sudah punya dana yang lebih besar dari kita. Jadi kalau kita mainnya di harga, udah pasti kita akan kalah tuh. Tokopedia aja kalah sekarang sama Shopee, gara-gara ada free ongkir kan gitu kan. Padahal Tokopedia udah lebih duluan, Bukalapak malah lebih dulu lagi sebenarnya. Tapi sekarang udah mulai nggak terdengar tuh Bukalapak kan gitu ya. Sekarang Shopee yang nomor satu setahu saya di Indonesia marketplace-nya gitu. Kenapa? Ya karena mereka melakukan bakar uang ya tanda kutip. Nah kalau saran saya bagi kita pemula jangan mengikuti gaya mereka.
gitu ya. Kita jangan mikir yang harus murah, harus yang banyak diskon gitu, jangan. Nah, kita harus ada value added yang membuat orang tetap beli di kita walaupun kita nggak ada diskon gitu, kita nggak bakar duit. Itulah challenge-nya. Itu challenge-nya. Jadi kita meningkatkan, ada diferensiasi lah dengan kompetitor kita, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian berusaha bakar duit, kalian pasti akan kalah. Kalian pasti akan mati sebelum berkembang. Kenapa? Lawan kalian lebih murah lagi, gitu. Jadi saya nggak menyarankan kalian ke arah sana. Oke, next. Nah ini ya. Ini kurang lebih ya yang tadi saya jelaskan tentang lean dengan perusahaan konvensional atau tradisional. Ini saya coba jelaskan cepat aja ya. Jadi misalkan kalau tradisional biasanya dia coba dulu, gagal belakangan. Nah kalau kita jangan, kita hipotesa dulu ya. Jadi kita analisa dulu. Kalau misalkan kira-kira gagal jangan dibuat, gitu ya. Jadi nggak ngabisin waktu dan uang, gitu ya. Nah ini intinya apa? Kalau yang lama itu biasanya dia langsung coba, mau gagal mau enggak belakangan gitu ya. Kalau di lean itu enggak, semua lakukan hipotesa dulu, gitu ya. Yang paling penting itu sebenarnya ini salah satunya ya di organisasi. Jadi kalau kita tuh agile ya, jadi tim itu bisa multifungsi. Jadi misalkan programmer ya, dia nggak hanya programmer web aja, dia bisa juga Android, dia bisa juga iOS gitu ya. Jadi dia multifungsi. Itu salah satu ciri lean ya. Jadi kalau kita cuma hire satu orang untuk satu fungsi, itu kita akan boros. Bayangin kalau kita punya 3 platform, kita punya 3 orang minimal. Nah, itu yang bahaya, gitu ya. Jadi ini yang paling utama perbedaannya di sini di organisasi. Lalu cara kecepatannya ini ya paling bawah. Ini kalau yang bawah tradisional biasanya lambat, gitu ya. Kalau kita harus cepat, gitu ya. Nah kalau kegagalan juga ya. Jadi kalau misalkan gagal, biasanya ganti karyawan gitu ya. Kalau di lean nggak begitu ya. Jadi kita harus cari adaptasi cara kerja baru gitu, atau si orang tadi dipindahkan ke tempat yang lebih cocok gitu ya terhadap jenis pekerjaannya. Jadi nggak mesti langsung ganti orang terus gitu ya. Nah ini juga penting untuk rekan-rekan ketahui ya dalam membuat startup atau apapun itu ya istilahnya, atau UMKM pun nggak masalah sebenarnya. Ini nggak harus startup ya, apapun yang kita buat gitu ya, itu pasti kita mengalami 3 step ini gitu ya. Dan kita tanpa sadar kita pasti menjalani ini gitu ya. Pertama yang tadi ya kita mikirin idenya gitu ya, buat apa tadi yang di slide tadi gitu ya. Itu istilahnya MVP ya. MVP itu kalau bahasa lainnya prototyping. Ini kepanjangannya minimum viable product istilah sekarang ya. Tapi kalau bahasa zaman dulu nggak ada istilah MVP, istilahnya prototyping, sama saja gitu ya. Artinya versi yang ringan gitu ya sebelum kita lempar ke pasar gitu ya. Sehingga ini untuk testing gitu istilahnya. Untuk testing dulu. Kalau misalnya bagus kita buat, kita lanjutin. Kalau misalnya nggak diterima ya nggak usah kita lanjutin. Atau kita rubah produknya. Istilahnya pivot gitu ya. Jadi ini biasanya setahun ya. Ini setahun tugas kita ya biasanya mencari ide, membuat MVP gitu ya. Lalu ini juga dijelaskan ya biasanya pendanaannya sendiri ya, dari diri sendiri, artinya dari teman-teman kita, dari founder-foundernya, dan dari keluarga. Nih ada juga kan dari keluarga, gitu ya. Ini pasti kalian alami nih, makanya udah ada apa istilahnya, udah ada teorinya sebenarnya gitu ya. Lalu setelah ini kita lewati, kita baru mulai masuk ke market validation yang tadi saya bilang. Jadi ketika prototipe ini jadi, kita coba lempar ke pasar, gitu ya. Apakah pasar ini suka atau enggak? Makanya ini menurun, bisa jadi gagal. Ini istilahnya death of valley, jurang kematian. Ini biasanya di tahun kedua sampai tahun ketiga, gitu ya. Jadi nggak usah kaget ya kalau banyak perusahaan startup itu mati di tahun kedua dan ketiga, karena mereka masuk fase ini. Mereka baru membuktikan mereka itu sebenarnya tervalidate atau enggak sih sama pasar. Gitu. Dan itu lumrah. Kalian nggak usah takut juga. Kalau kalian siap, kalian nggak usah panik gitu. Kenapa? Kalian sudah punya opsi. Ketika ini gagal, gue bisa pivot ke sini. Pivot itu merubah fitur lah gampangnya gitu ya. Itu banyak punya perusahaan cara melakukan itu, gitu ya. Jadinya kita gagal bukan berarti langsung bangkrut, enggak. Jadi kita udah siap-siap justru ketika kita mengalami, oh ternyata usernya dikit nih. Oh berarti kita fiturnya kita rubah nih kayak gini nih. Atau oh ternyata market segmennya nggak cocok nih, kita ganti aja ke sini deh.
Itu ya kira-kira ya. Nah, kalau kita berhasil melakukan itu, kita akan naik, growth. Tapi kalau gagal ya mati. Ya, ini pilihan ya. Kalau gagal ya mati. Kalau memang udah nggak bisa cepat ya udah, terpaksa kita benar-benar totali ganti produk, atau kita nggak ngelanjutin gitu buat startupnya gitu. Itu biasa gitu ya. Tapi kalau berhasil, kita tetap bersetubuh ya, ini bisa kita rubah, kita perbaiki, ini bisa masuk fase growth. Ya, nah fase growth ini baru kita mulai dapat pendanaan biasanya dari pihak luar. Ya kenapa? Karena kita udah membuktikan bahwa aplikasi kita ini disukai oleh orang, ya dipakai oleh orang, walaupun sedikit, ya nggak harus banyak loh. Saya nggak bilang kalian harus nyari 1 juta downloader gitu, nggak begitu nggak. Ya jadi kalau di sini nih cukup bangsa 50 sampai 100 aja yang make itu prestasi. Gitu ya. Jadi kalian nggak usah juga muluk-muluk ya. Di satu fase tuh harus ribuan atau bahkan jutaan, nggak begitu ya. Yang penting kalian sudah bisa membuktikan ada yang make dan ada revenue. Itu yang paling penting juga, itu ada revenue yang bisa masuk walaupun sedikit ya. Ini bisa untuk modal kalian ngomong ke investor, itu tujuannya ya. Jadi ketika ini the growth, kalian bisa ngomong ke angel investor atau ke VC bahwa Pak, ini saya sudah buat startup, produknya X, sekarang usernya ada 10 nih Pak. Sekarang pendapatan kita baru 1 juta Pak, memang kecil sih Pak, gitu ya, tapi udah ada pendapatan. Nah kami butuh pendanaan nih Pak. Taruhlah misalkan 2 miliar. Kenapa 2 miliar? Karena kami butuh untuk ini, untuk karyawan, buat server misalkan, untuk marketing gini. Nah dengan 2 miliar itu diharapkan user apa istilahnya tadi, user kita atau customer kita bisa meningkat Pak, yang tadinya 10 jadi 1000, misalkan gitu ya. Nah kalau 1000 berarti pendapatan kita sebulan bisa 50 juta Pak. Nah kira-kira gitu ya. Jadi tujuan kalian sebenarnya bukan berarti paling bagus di sini, tapi kalian sudah melihatkan projection ke investor bahwa aplikasi yang kalian buat itu ada harapan bisa scale up ya. Jadi ketika angel tadi atau investor tadi percaya dengan slide kalian atau pitch deck kalian, misalnya pitch deck ya, untuk bisa ngomong ke investor tadi, insya Allah kalian akan dikasih dana, pasti. Kenapa? Karena datanya udah clear, kalian udah punya data, udah punya market, udah ada pemasukan kelihatan di rekeningnya, terus kalian udah punya plan ke depan, si angel pasti mau, gitu ya. Nah biasanya di sini kalian bisa dapat mulai besar sih, gitu ya. Nah, di sini yang bisa jadi unicorn. Kalau misalkan berhasil ya, ini bisa jadi unicorn. Itu ya. Ini penting kalian juga perhatikan ya step-step ini. Nah, ini ya. Ini kenapa tadi saya berulang kali ngomong tentang customer gitu ya. Karena ini sebenarnya intinya di sini. Ketika kalian segmennya tidak jelas, terlalu besar, ya ini segmentation terlalu besar, terlalu luas, kalian targetingnya nanti bingung. Terus positioning kalian terhadap customer juga bingung. Contoh, ya saya kasih contoh. Segmen itu seperti kolam, bukan kolam, seperti lautan. Bayangin kalian, lautan itu ikannya banyak banget ya. Mungkin ada jutaan jenis spesies ya diamin itu di dalam laut itu, gitu kan. Nah kalau kalian punya produk makanan ikan, bisa nggak kalian buat produk makanan ikan yang ikan semua yang ada di dalam laut itu suka sama makanan kalian? Kan nggak mungkin. Mulai paham ya? Kalian punya resep lah, hebat nih pokoknya kalau buat ini semua ikan pasti suka. Kan nggak mungkin. Ikan kan pasti ada sukanya ikan kecil, ada yang sukanya ulat gitu misalkan, apapun lah ya, jenis-jenis umpan gitu ya. Pasti beda-beda. Nah kurang lebih mulai paham ya? Kalau kita terlalu luas, seperti itu jadi bingung. Ini siapa yang mau makan nih kalau gitu? Nah, sebaiknya kita perkecil. Jadi yang lautan yang besar tadi kita segmenting lagi. Jadilah tambak, ya kan? Tambak udang. Nah, itu sebenarnya segmentation. Jadi kalian segmenting. Enggak deh, gue laut itu terlalu besar. Gue cuma mengambil udang aja. Berarti gue buat segmentation, cuma cukup udang. Gitu ya, mulai paham ya? Atau jangan udang lah, mungkin apa yang lebih jangan terlalu dalam lah ya, laut yang agak cetek lah, itu apa istilahnya gitu ya. Jadi kalian bisa ngambil tapi nggak dalam amat gitu kan, nelayan gitu ya, itu kan biasanya jaraknya nggak terlalu ke tengah banget gitu ya. Tapi segmennya sampai situ aja tuh.
Kalian nggak perlu sampai ke tengah laut gitu ya. Nah itu segmentation namanya. Jadi kalian membatasi customer kalian. Tujuannya apa? Targeting. Supaya mancing kalian nggak repot. Targeting itu mancing. Ya. Bayangin kalau kalian harus ke tengah laut, kalian nggak bisa pakai apa namanya? Pakai perahu biasa, nggak bisa. Pasti kena ombak, gitu kan? Tapi kalau kalian maunya di tengah laut ya bisa-bisa aja. Berarti kalian perlu moda transportasi yang lebih mahal. Gitu ya. Itu namanya targeting. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya target harus sesuai, toolsnya sesuai. Gitu. Tadi kalian misalkan tadi kalian mau segmentation tadi emak-emak, gitu ya. Berarti targeting kalian itu berarti emak-emak yang punya punya spesifikasi tertentu ya. Tadi saya bilang mungkin udah punya anak, hanya tinggal di rumah, misalkan ya tidak kerja di luar, itu targetingnya clear, ya. Sehingga apa? Pancingan kalian itu juga jelas. Oh, kalau emak-emak yang suka di rumah, biasanya suka apa sih? Oh, suka nonton sinetron pasti. Suka belanja ke pasar nih. Suka dandan nih di rumah. Ngerti nggak? Jadi apa? Kalian bisa memilih tools yang membuat si emak-emak tadi suka dengan produk kalian. Makanya kenapa sekarang, salah satu contoh tadi kan, kosmetik laku tuh. Gitu. Kenapa? Berarti yang punya kosmetik udah tahu targetnya nih, wah udah tahu gue deh, ini pasti mahasiswa mama-mama nih, pasti mereka mau nih pakai kosmetik. Nah targetingnya jelas, jadi nggak mungkin tuh iklan kosmetik ke anak kecil gitu, yang anak SD kan nggak mungkin, gitu ya. Mulai paham ya? Jadi segmentation tadi kolamnya lebih kecil, kalau targeting itu udah clear, oh ternyata yang mau diambil ikan lele nih atau ikan mas, artinya apa? Toolsnya beda dong. Kalau ikan lele mungkin pakai serokan bisa, gitu. Kalau ikan mas mungkin pakai pancing. Mulai paham ya? Nah, positioning itu sebenarnya itu adalah tools kita untuk menggiring target tadi supaya mau produk kita dipakai. Ngerti ya? Jadi ini kayak pemanis. Positioning itu pemanisnya. Yang tadi saya bilang, ketika kalian udah tahu nih targetingnya emak-emak, berarti pemanisnya apa nih? Biar emak-emak mau pakai produk kita. Oh ya udah deh, emak-emak ini pasti suka belanja. Berarti gue kasih voucher belanja deh. Itu namanya positioning. Supaya apa? Produk kalian jadi pas posisinya ke si emak-emak tadi. Misalkan kalian targetnya emak-emak, terus kalian iklannya di kampus. Itu kan salah. Nggak ada emak-emak di situ. Ya. Positioningnya nggak pas. Harusnya positioning kalian adalah jualannya di pasar. Kalian buatlah tuh booth gitu kan, atau tenda gitu kan, yang pasti mama lewat. Nah positioningnya apa? Berarti dibuatlah yang membuat mama itu datang ke tenda kalian. Tadi mungkin dikasih minyak goreng gratis kayak apa gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi ketika kalian udah tahu nih STP proses ini, kalian gali lebih dalam. Tujuannya apa? Ketika kalian melakukan marketing, kalian tidak ngabisin budget. Gitu. Kalau kalian pernah nyoba Facebook marketing atau Instagram marketing, ini pasti hubungannya dengan ini yang saya ceritain. Supaya apa? Target kalian clear gitu. Jangan sampai produk kalian itu dibaca yang bukan targetnya. Gitu. Positioning itu kontennya ya, kontennya. Jadi mama misalkan kalian kasih warna hitam, ya nggak nyambung lah gitu misalkan ya. Ya mama pasti suka warnanya agak mencolok kan gitu, kuning, merah gitu misalkan. Mulai paham ya? Gitu ya. Jadi kalau positioning itu kayak umpannya, pemanisnya supaya mereka melihat produk kalian, targeting tadi yang udah spesifik customer kalian, segmentation itu kolamnya. Kalian pilih perempuan, kalian pilih ibu-ibu, itu kolamnya. Gitu ya. Kurang lebih gitu. Ini tadi kita udah bahas sebenarnya dari awal, jadi ide, terus bisnis model, ini cara mengambil untung ya, bisnis model istilahnya, paling gampangnya. Kalian untungnya dari mana sih? Dari margin kah? Atau dari kerjasama dengan pihak ketiga kah? Atau dari bagi hasil? Itu banyak ya, banyak banget bisnis model yang bisa kalian cari. Gitu ya. Atau dari langganan kah? Kayak Netflix itu bisnis modelnya langganan. Ada yang bayar sesuai dengan filmnya. Pay as you go itu bisnis model. Ketika kalian nonton baru bayar. Gitu kan? Ada yang bulanan. Gitu ya. Itu bisnis model namanya. Ini kalau kita buat sendiri berarti kita harus punya tim teknis dan non teknis. Tadi kita butuh investor, lalu kita butuh jaringan ke pihak ketiga. Jadi tidak semua yang kita kerjakan harus kita yang buat.
kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Maka istilah sekarang terkenal collab gitu ya, sebenarnya itu istilah sudah lama di dalam dunia entrepreneur ya. Collaboration itu wajib sebenarnya. Supaya kita tidak menghabiskan energi dan budget yang bukan keahlian kita, gitu ya. Contoh kita nggak paham tentang digital marketing, ya kita sewa aja orang yang paham digital marketing. Kita nggak paham buat konten YouTube, kalian sewa aja ahli yang di sana. Jangan usah kalian coba-coba sendiri, percuma. Gitu. Kalian bukan di situ, kalian ngabisin waktu dan tenaga untuk belajar itu, dan hasilnya nggak maksimal. Gitu ya, mending kalian bayar 1-2 juta gitu kasarnya ke orang lain tapi hasilnya maksimal. Oke, ini market fit tadi ya, jadi pasti usahakan marketnya jangan sampai salah. Tentu quality produk harus diatur dan kepuasan pelanggan dijaga. Ya. Nah, ini kira-kira skill set ya. Jadi kalau kita buat perusahaan atau startup itu biasanya kita punya skill set yang mesti kita siapkan. Pertama kita sebagai founder, kita punya namanya leadership, kemampuan memimpin orang, tanda kutip ya. Ini perlu kita bangun. Jadi kalian tidak usah merasa paling hebat ya. Kalau kalian belum belajar namanya leadership, ya, karena leadership itu sesuatu yang perlu diasah. Ya, kalian memimpin perusahaan itu nggak mudah ya. Kalau kalian berorganisasi paham lah maksud saya. Mimpin organisasi juga nggak mudah kan ya, karena orangnya banyak, kepalanya banyak gitu ya. Cara sifat orang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu perlu latihan dan perlu ilmunya ya. Lalu kemampuan untuk financing ya, ini bisa hire orang lain juga bisa sebenarnya, cuman minimal kalian juga paham tentang administrasi keuangan sedikit lah minimal ya, supaya tidak terlalu berantakan. Lalu kemampuan project management, ini kalau di kuliah IT mestinya diajarin ya tentang project management mestinya. Ada juga namanya SDLC ya, ini kalau saat kita membangun aplikasi ada nama SDLC ya, supaya project IT itu nggak berantakan ya, di manage ya. Itu ada teorinya di software perangkat lunak, mungkin kalau di kuliahan biasanya nama pelajarannya perancangan software biasanya namanya. Nah, ini kurang lebih technical skill ya, mungkin rekan-rekan udah sering dengar ya, programming, ada database, ada mobile, ada web, infrastruktur, ada security, ada testing. Ini jarang juga orang Indonesia paham tentang testing. Ini salah juga. Kenapa produk kita kok banyak yang tanda kutip bermasalah ya, tidak disukai pasar atau kualitinya nggak bagus. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kurang aware terhadap testing. Kebetulan saya pernah kerja di salah satu merek brand ternama ya, perusahaan Korea gitu ya. Kenapa mereka bisa terkenal, dipakai sampai sekarang gitu ya, jutaan produknya gitu ya? Karena mereka punya testing atau quality assurance ya, QA itu istilahnya, yang bagus. Gitu ya, sama kayak iPhone. Kenapa iPhone terkenal? Karena iPhone itu punya quality yang dikenal baik. Ya awet, misalkan baterainya nggak boros, jarang kena virus, gitu ya. Ngerti ya? Jadi ketika kalian punya produk yang berkualitas, kemungkinan besar produk kalian pasti disukai oleh orang. Tapi kalau kalian buatnya asal-asalan, ya istilahnya nggak di testing dulu, pokoknya kita jual aja deh. Ya orang ada yang beli sih, cuman habis itu nggak akan pakai lagi, gitu ya. Ini kadang-kadang pembeda juga ya, quality itu pembeda. Oke, nah ini ada istilah sekarang full stack. Yang tadi saya bilang ya. Jadi sekarang seorang programmer itu nggak bisa cuma jago satu aplikasi, ya. Ini ada istilahnya full stack teknologi gitu ya. Ini umumnya begini, tapi nggak berarti harus tahu semua. Ya. Biasanya milih lah, biasanya gitu. Ini kalau ini bisa dibilang ke tampilan, ke UI ya. Jadi ada HTML, ada CSS ya, ada pakai Ajax gitu ya. Terus ada pakai React. Ini kalian bisa nanti cari nih apa itu full stack. Intinya apa? Ini semua skill-nya kalian bisa harus pelajari sebenarnya. Jadi mulai dari front end, ini ke back end, API, ini ke database. Database juga banyak. Yang paling sering pakai orang MySQL biasanya sama Postgres. Ya, tapi sekarang juga ada yang pakai ini, MySQL gitu ya. Ada yang pakai Redis kalau pernah dengar. Sekarang macam-macam, tapi minimal kalian bisa pilih salah satu dari sini gitu ya. Lalu ini bahasa programming ya, ada PHP gitu ya, ada Python, sekarang juga terkenal Python, ada Node.js, ada Java yang udah lama gitu ya, macam-macam ya. Kalian bisa pilih salah satu atau dua minimal gitu ya. Kalian pilih, oh gue maunya PHP aja deh, sama Python, nah 2. Database maunya MySQL aja deh sama Postgres 2 gitu ya, minimal 2 lah, jangan 1.
Jadi kalian nanti paham, sehingga kalian bisa merancang aplikasi minimal dari kalian dulu gitu ya, dari internal kita dulu gitu ya. Nanti kalau kalian nggak punya uang lebih, boleh kalian hire orang lain gitu kan. Nah, ini infrastruktur yang tadi saya bilang cloud based. Jadi kalian nggak perlu lagi install capek-capek, itu udah ada teknologinya ya. Mau pakai AWS, mau pakai Azure itu Microsoft yang punya. Kalau di lokal ada Business ya, itu juga bagus sekarang. Oke, saya lanjutkan ya. Full stack istilahnya. Nah ini mungkin lebih tadi kan grafis, kalau ini lebih ke kategorinya ya. Tadi sama kan saya jelaskan. Jadi ini front end. Kalian belajar HTML, ada frameworknya yang udah berbentuk framework gitu ya. Ada yang bentuk style itu lebih ke apa? Kecantikannya lah ya, biar cantik warnanya macam-macam gitu ya. Ini ada back end tadi, ada PHP, ada Node.js, Python dan yang lain, database macam-macam tuh ya, macam-macam. Lalu di infrastruktur juga macam-macam gitu ya. Kalian bisa pilih salah satu atau dua lah minimal ya, karena teknologi ini nggak semua harus kita tahu juga, tapi minimal dua kalau kita harus tahu gitu ya. Sehingga apa, ketika kalian sudah lengkap full stack itu saya jamin kalian udah bisa buat aplikasi ya. Jadi kalian pilih salah satu atau dua, pilih satu atau dua, pilih satu atau dua, saya jamin kalian udah bisa buat startup gitu ya. Tapi kalau kalian salah satu nggak punya, nah itu masalah. Misalkan nggak ada yang bisa database, ya udah, mana ada aplikasi nggak ada database-nya, walaupun kecil pasti ada biasanya gitu ya. Jadi ini kalian harus pelajari mulai dari sekarang maksud saya. Dan nggak harus kalian sendiri. Nah, itu gunanya tim, gitu ya. Misalkan, gue cuma jago di dua ini deh. Ya udah deh, temen gue jagonya di dua ini, nggak apa-apa juga, gitu ya. Karena kemampuan orang beda-beda. Ada yang bisa empat-empatnya itu bisa, ada banyak sekarang yang bisa begitu, gitu. Tapi semakin baik kalau kalian nanti nyari karyawan, kalau bisa yang bisa empat-empatnya, gitu ya. Karena kita kan pakai Lean tadi ya. Kenapa? Kalau pakai Lean, si orang tadi mungkin di project satu dia megangnya ini. Tapi di proyek kedua dia bisa jadi megang ini. Jadi kalian bisa tukar dengan mudah. Kalau bisa semua ya. Itu efisiensinya nanti ada di sana soalnya. Oke. Mohon maaf Pak, izin memberitahu untuk waktu 10 menit lagi. Oke, baik. Saya percepat kalau gitu. Nah, ini ada salah satu aspek tentang security ya. Ini juga banyak kita sebagai orang IT ya terutama itu nggak begitu aware terhadap security skill ini. Sekarang padahal banyak dibutuhkan. Ini contoh serangan yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya. Ini data dari BSSN, maksud saya. Banyak ya, ini saya highlight saja yang besar ya. Ini kasusnya paling besar adalah SQL injection. Sehari bisa 1-3 kali diserang tuh ya, sehingga menyebabkan servernya mati ya. Nih bayangin akibatnya apa? Kerugiannya luar biasa sampai triliunan. Ini Facebook juga pernah dulu datanya diambil lewat pihak ketiga gitu ya. Lalu Telkomsel pernah itu websitenya di face sama hacker, akibatnya sahamnya turun. Ya, ini kurang lebih kejadian nyata ya, realita yang sekarang kita hadapi. Ya, jadi kalau kita sebagai orang IT nggak aware tentang security juga bahaya. Karena sekarang hacker makin jago. Gitu ya. Banyak kan keamanan kasus BUMN juga banyak datanya dibobol. Ya ini biasanya diambil, mereka nyuri identitas, data pribadi, login password, nanam virus, ambil dana tabungan, menyerang kontak, ini biasanya pinjol ya, pinjol melakukan ini. Ada cyber warfare, ini biasanya lebih perang antar negara. Nah, apa yang dilakukan? Kita harus melakukan proteksi terhadap hardware dan software. Nah, ini agak teori ya. Jadi dalam security itu ada 4 layer bisa dibilang. Kalau IT kan biasanya 7 layer ya, OS layer. Kalau di security kita bisanya menyerahkan jadi 4 ya. Jadi ada application layer, ada operating system di network sama di physical. Gitu ya. Kalau di application kita harus lebih ke code-nya kita pelajari. Kalau operating system lebih ke settingannya ya, di page-nya ya, konfigurasinya. Network itu lebih ke autentifikasinya gitu ya, routernya, deskripsinya juga bisa masuk di sini. Physical ya pasti akses ya, fisik. Jangan sampai orang pihak yang tidak bertanggung jawab masuk ke server kita, misalkan ini fisik. Kalau ini agak mudah dibatasi. Kalau yang satu yang ini, karena ini kan udah online. Kalau ini kan offline. Ini satpam lah cukup gitu kasarnya. Tapi kalau ini nggak bisa, gitu ya. Ini harus pakai migrasi. Nah ini tadi saya bilang project management juga perlu kita pelajari. Ini
salah satu contoh namanya Scrum. Kalian boleh nanti mulai pelajari apa itu Scrum. Intinya apa? Ini suatu project manajemen gaya baru yang melakukan SDLC lebih simpel, lebih cepat, gitu ya. Ini kurang lebih flow-nya, ada prosesnya. Ini salah satu yang dilakukan oleh orang yang melakukan Scrum tiap pagi bisa melakukan morning briefing. Nah, ini ada product backlog, ada sprint dan lain-lain. Ini adalah metodologi Scrum, gitu ya. Itu kalau offline. Kalau online ini bisa pakai Trello namanya, sama tuh. Yang tadi kertas kuning-kuning itu bisa dipindahkan ke sini. Ya, ini sprint review itu testingnya, ya. Sprint itu bugnya, ya. Backlog itu yang tas-tasnya, tas yang akan dikerjakan, gitu ya. Jadi kalau udah selesai taruh di sini. Ini saya percepat tentang memanage tim. Yang tadi saya bilang memanage tim itu nggak mudah, ya, karena ada 4 step. Ada fase pembentukan, ada fase badai, ya. Jadi ini ada konflik biasanya di fase kedua ini. Jadi kita harus hadapi itu pasti. Namanya perusahaan pasti menghadapi ini. Jadi ini perkenalan, ada fase badai, lalu ada fase normal. Ini juga butuh waktu dari badai ke normal, baru nanti fase performing. Artinya ini menghasilkan output yang luar biasa. Minimal kita sampai sini dulu deh, ya. Karena ini kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini pasti ada. Ya, jadi kalian nggak usah kaget kalau nanti kalian punya tim misalnya 10 tiba-tiba hilang gitu ya, karena fase ini ada fase storming. Nah, storming itu lewat biasanya baru normal, baru nanti ada performing, ya. Ini perlu kalian pelajari juga karena kalian nanti ada seorang leader, ya. Jadi nggak usah kaget ketika ada konflik di antara kita, di antara tim terutama, ya. Nah, ini kunci salah satu apa gunanya testing tadi. Kata kunci ini saya tebelin, ya. Jadi customer itu puas melebihi yang dia inginkan. Seperti kalian beli iPhone, itu harganya taruhlah 20 juta, memang mahal gitu ya. Tapi kenapa kok mereka mau beli 20 juta? Karena mereka mendapatkan nilai yang lebih dari itu. Mereka mendapatkan kepuasan lebih dari angka 20 juta. Kenapa kok Samsung Note berapa sekarang gitu ya, 20 mungkin Samsung berapa gitu ya, kok mahal, tapi kok orang mau belinya? Kenapa? Karena si customer merasa puas melebihi yang dia inginkan. Kenapa kok orang mau beli Harley Davidson? Kenapa orang mau beli barang-barang branded? Padahal kan sama kan produknya, gitu kan? Kenapa? Ini kuncinya di sini. Jadi ketika dia beli itu dia merasa kepuasannya melebihi dari harganya. Nah, kalau bisa kita punya produk seperti itu, ya itu level yang paling bagus. Itu yang dilakukan Steve Jobs dan teman-teman, gitu ya, yang produknya berkualitas, gitu ya. Samsung pun juga udah mulai begitu ya, terutama yang level premium. Oke, ini slide saya terakhir ya. Mudah-mudahan pas waktunya. Jadi apapun itu yang kalian lakukan, ya, coba dimulai dengan niat yang tulus, ya, dengan niat yang baik. Gitu. Kalian punya perusahaan, mau buat produk apapun itu, kalau bisa jangan yang merugikan orang lain. Jangan kalian buat pinjol gitu misalkan, atau mau buat penipuan gitu. Jangan sampai begitu. Jadi benar-benar niatkan dengan yang baik, tujuannya positif sehingga nanti itu akan berbalik ke diri kita dan lingkungan kita, ya. Jadi kebaikan itu pasti akan berbuah kebaikan, gitu ya. Tentu memang cobaannya tidak mudah, ya. Istilahnya siklusnya pasti naik turun. Itu namanya pengusaha itu naik turun. Tidak ada yang mulus langsung naik ke atas, itu nggak ada, gitu ya. Jadi kalian harus tegar, banyak-banyak belajar dan banyak-banyak berdoa juga, ya, tentu ya, gitu. Jadi nggak bisa kita cuma usaha doang tanpa doa, gitu ya. Oke. Yang pasti berusaha kita selalu membuat creating positive energy to our surrounding, ya. Jadi lingkungan kita itu jangan dibuat panik, jangan dibuat sedih, jangan dibuat kesel, jangan. Teman kita ya dibuat semangat, gitu ya. Jangan teman kita diracunin, nggak enak nih kerjaannya. Misalkan kita karyawan, ya, nggak enak nih perusahaannya, jelek banget ini perusahaan misalkan. Jangan kayak gitu. Itu namanya memberikan negatif energi. Tapi kita kalau bisa melakukan selalu memberikan positif ke lingkungan kita. Sehingga semua orang jadi nanti punya energi yang sama, gitu ya. Karena energi itu akan berbalik ke kita juga, gitu ya. Ini videonya agak panjang. Saya stop aja ya. Oke. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pemaparan dari Bapak Tesar. Banyak sekali insight yang dapat kita dapatkan yang bermanfaat bagi kita. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Lalu panitia akan mengaktifkan audio penanya ataupun teman-teman bisa menuliskan pesannya di kolom chat. Untuk sesi tanya jawab kali ini kami akan berikan waktu selama 20 menit. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Atau ada bisa raise hand teman-teman. Saya Kak. Baik, silakan Kak Desi. Baik, terima kasih atas. Maaf Kak Desi, boleh untuk audionya agak kurang jelas. Atau saya ketik saja, Kak. Oh, ini udah terdengar cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desi Fitri Munarfa. Saya dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara memimpin anggota yang kurang serius dalam bekerja dan bagaimana cara menaruh sifat tanggung jawab kepada orang yang kurang serius dalam bekerja tersebut. Dapat dengar dengan jelas? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya langsung jawab aja ya. Nggak apa ya? Iya Pak. Oke. Dengan Mbak Desi ya tadi masalah namanya. Oke. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Ini pertanyaan menarik. Artinya pertanyaan yang memang harusnya kita sudah mulai persiapkan nanti ya sebelum kita buat perusahaan, gitu ya. Karena memang salah satu kemampuan utama ya kalau kita jadi pengusaha itu adalah memanage orang. Ya, di luar masalah teknis ya. Itu kalau menurut saya itu hampir 50% energi kita tuh ngurusin orang sebenarnya. Ya. Jadi memang makanya tadi saya bilang leadership itu nomor 1 ya. Jadi kalian ini kan masih kuliah nih rata-rata ya gitu ya. Coba manfaatkanlah waktu-waktu ini kalian untuk meng-skill up leadership kalian lewat organisasi boleh gitu ya. Atau kalian belajar masuk ke sekolah manajemen misalkan gitu ya. Itu menarik juga gitu ya. Minimal kalian tahu teori, memang prakteknya yang susah, saya akui. Praktek itu susah. Praktek itu butuh waktu, butuh pengalaman, gitu ya. Kalian jadi manajer kan butuh waktu jadi manajer kan, gitu kan. Baru kalian bisa nyuruh orang, bisa tahu sifat-sifat orang, gitu ya. Tapi minimal kalau dari teori tadi, saya udah kasih teori tadi sedikit ya tentang 4 step tadi. Itu sebenarnya kuncian juga dari situ. Jadi ya, jadi masa pengenalan tadi kan ya. Ada masa pengenalan itu nomor 1. Nah sebenarnya makanya kalau dalam dunia pekerjaan itu ada istilahnya probation, ya sering dengar kan istilah probation itu 3 bulan biasanya. Itu sebenarnya masa pengenalan. Nah kalau kita sebagai owner atau sebagai CEO-nya lah tanda kutip ya, atau sebagai SR manajernya gitu misalkan, itu punya waktu 3 bulan untuk berpikir bahwa orang ini sebenarnya baik atau enggak, cocok atau enggak. Ada waktunya di situ, gitu ya. Jadi itu manfaatkan. Ya, jadi kalau menurut kalian nih orang ini memang nggak bisa nih, ini telat mulu datangnya, misalkan gitu ya, attitude-nya nggak bagus, nggak sopan, sama temannya juga nggak respect gitu misalkan, kerjaan juga nggak kelar-kelar yang disuruh, yang nggak usah kalian pertahanin yang model gitu ya. Jadi itu PR kalian memang melihat 3 bulan itu. Tapi kalau misalkan dalam 3 bulan itu sebenarnya nggak ada masalah nih orang nih, misalnya taruhlah si Budi lah namanya ya. Taruhlah kalian punya anak buah 3 nih misalkan, ada Budi, Wati, mungkin sama Tuti gitu misalkan ya. Yang bermasalah misalkan Tuti misalkan ya. Tapi kan kalian harus cek 3-3-nya nih. Tuti kenapa bermasalah gitu kan. Nah kalian mulai tuh interview. Interviewnya satu-satu ya, jangan barengan, satu-satu. Kalian harus lihat
Budi ini ada masalah gak sama Tuti, gitu ya. Tapi dengan cara yang tidak langsung ya, indirect lah. Itu tugas kalian untuk bisa melihat masalahnya apa. Bisa jadi Tuti marah gara-gara ada pihak luar yang mengganggu dia, misalkan melecehkan, misalkan whatever yang kadang-kadang kita nggak tahu loh. Itu tugas kita, tugas manajer atau tugas supervisor sebenarnya, atasannya dia gitu. Nggak harus kita langsung turun juga nggak apa-apa sebenarnya. Sehingga apa? Kadang-kadang unek-unek itu keluar ketika kita ngomong empat mata, gitu ya. Makanya biasakan kalau ada masalah itu jangan marah-marah di depan umum. Itu saya paling nggak suka tuh. Kalian punya anak buah 10, kalian marah-marah di depan 10 orang itu nggak bisa gitu, jangan. Ya, usahakan namanya marah itu masuk ke ruangan. Gitu, spesifik aja. Misalnya kalian panggil, Budi sini, nggak apa-apa kalau gitu, masuk ke ruangan saya. Kalian boleh nanya di situ, marah-marah di situ nggak apa-apa juga sebenarnya, tapi kan tertutup. Gitu kan, jangan marah-marah depan orang banyak. Gitu. Nanti harga dirinya jatuh, dia tersinggung, ya efek negatifnya lebih banyak. Gitu ya. Jadi balik ke pertanyaan Desi tadi. Kalau memang dia nggak bisa diatur, tadi misalkan kata Desi ini orang nggak bisa disuruh atau attitude-nya jelek, whatever itu ya, Desi boleh kasih waktu dia untuk mengeluarkan unek-uneknya dulu. Kenapa ya kamu begitu, misalkan gitu ya? Ada masalah apa? Oh ternyata saya pagi-pagi, misalkan karena telat ya, saya harus nganterin mama saya dulu kerja. Lah kan jadi baru tahu, oh selama ini kamu telat gara-gara nganterin mama, gitu misalkan ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak paham, kita asumsi jadinya. Gitu. Nah kalau bisa dipanggil dulu. Nah misalkan udah dipanggil, nggak clear masalahnya apa, buat komitmen. Oke deh, ini saya kasih kamu kesempatan ya 1 bulan lagi. Perpanjangan biasanya. Biasanya boleh perpanjangan boleh. 1 bulan lagi, tolong tunjukkan deh kamu berubah. Gitu. Ini biasanya 3 kali. Makanya ada SP1, SP2, SP3. Biasanya begitu. Ya, jadi SP1 nggak berubah, SP2 boleh, SP2 masih boleh dikasih kesempatan lagi. Saya pernah kok mencat orang pernah begitu. SP1 nggak berubah dikit. SP2 kumat lagi, ya SP3 udah nggak bisa. Itu HRD yang harus mutusin juga. Gitu, Pak ini nggak bisa Pak, ini nggak mau berubah orangnya. Gitu. Jadi ada istilahnya poisoning employee. Jadi ketika kita punya poisoning employee ini bahaya. Racun, walaupun setetes dalam minuman kita itu tetap racun namanya. Paham ya? Jadi gara-gara 1 orang, 1 kantor kita rusak loh. Nah itu jangan sampai kita punya karyawan model begitu. Yang tadi saya bilang, orang tadi ngeluh aja tiap hari datang. Ah ini perusahaan jelek banget nih. Wah bosnya nggak bener nih. Tiap pagi dia ngomong gitu. Yang tadinya orang damai-damai aja, gara-gara dia ngomong tiap pagi itu kan keracunan juga sebelahnya. Bener gak? Itu yang saya bilang tadi. Energi negatif itu bisa menular, bahaya. Gara-gara 1 orang, 10 orang jadi benci sama kamu. Gara-gara 1 orang tadi bisa. Gitu, ketika kamu nggak tahu masalahnya di mana, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Atau Mbak Desi kalau mau ada sedikit feedback nggak apa-apa, biar makin jelas. Silakan Mbak Desi. Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya suaranya putus-putus. Jelas tapi ya maksudnya ya. Ya jelas Pak, jelas. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama Desi. Oke, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Kak Hilman Maulana dulu karena sudah raise hand, bisa on mic dan pertanyaannya bisa diutarakan. Oh ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya off mic, off kamera. Saya mau bertanya, Pak. Semisalkan kita membuat startup di bidang kendaraan juga seperti Gojek atau Grab. Sedangkan saya bingung di Indonesia itu ada monopoli pasar nggak sih? Dan kita misalkan buat startup, tapi ya karena monopoli pasar itu startup kita jadi terguncang gitu. Itu gimana ya Pak solusinya Pak? Oke, dengan Mas siapa tadi namanya? Hilman Maulana Pak. Oh Hilman, oke. Baik, saya jawab ya. Oke, ini juga pertanyaan bagus ya. Sebenarnya dari saya tadi, masalah regulasi. Indonesia termasuk regulasinya yang
liberal, ya. Tanda kutip liberal di sini artinya tidak ada batasan, barrier to entry istilahnya dalam teori, antara pemain besar dan pemain kecil, gitu ya. Jadi kita ini berantem tadi, kelas bulu sama kelas berat itu berantem, ya pasti kelas berat yang menang, gitu ya. Nah, itu dalam teori ekonomi namanya red ocean. Jadi kita bermain di apa istilahnya, ocean itu lautan ya, gitu bisa dibilang ya, lautan merah, gitu ya, berdarah-darah sebenarnya maksudnya. Red ocean itu maksudnya berdarah-darah, gitu ya. Itu kalau kalian lihat, itu yang dilakukan unicorn itu. Grab, Gojek itu berdarah-darah, mereka sebenarnya berantem berdua, tanda kutip ya, untuk memenangkan pasar, sama kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak berdarah-darah dengan mengeluarkan gimmick macam-macam, diskon macam-macam. Itu saya tidak menyarankan kalian bermain di situ. Dari awal saya sudah tekankan di situ, ya. Jadi jangan pernah kita ngikuti gaya mereka. Kalau kita ngikutin gaya mereka, kita udah pasti mati juga ikutan. Mereka aja yang punya duit aja kalah, gitu kan. Antara Tokopedia dan Shopee. Shopee sekarang menang, Tokopedia mulai turun, gitu kan. Karena mereka punya uang. Mereka punya investor besar, punya cukong-cukong tanda kutip yang membackup mereka, gitu ya. Monopoli ada nggak? Iya, memang tujuannya mereka pengen monopoli. Gitu. Tujuan mereka tuh pengen monopoli. Pasti. Gitu. Tapi di Indonesia agak sulit melakukan monopoli sebenarnya. Indonesia biasanya cenderung dua poli atau 3 poli lah istilahnya gitu ya. Karena jarang di Indonesia tuh berhasil melakukan monopoli, jarang gitu ya. Contoh produk biasanya bank lah yang paling gampang. Mana ada bank yang paling nomor 1 di Indonesia? Nggak ada. BCA oke besar, tapi kan Mandiri juga besar, BNI juga besar misalkan ya. Jadi nggak ada yang berhasil bisa menang benar-benar powerful nomor 1 tuh nggak ada, gitu ya. Sama Grab, Gojek. Apakah Gojek bisa nomor 1? Ya nggak bisa. Sebenarnya Grab sama Gojek tuh hampir mirip-mirip juga, sama, gitu ya. Jadi balik lagi, kalau Hilman tadi mau menang dengan pemain besar, mending mimpinya jangan gitu, Hilman. Saya bilang tadi, itu kalau kamu mimpinya mau ngingin yang besar, itu akan sulit tercapai. Itu kecuali kita mengikuti gaya mereka. Kita bermain di blue ocean, gitu ya. Jangan bermain di red ocean. Artinya gini, ketika kamu pengen bermain di red herring, itu saya nggak larang, gitu ya. Cuman kalian harus menemukan bisnis model yang tidak mengikuti gaya mereka, yang berdasarkan harga. Nah ini memang complicated ya, complicated. Misalkan gini, apa namanya? Hilman tinggal di daerah mana, Hilman? Jogja juga? Oh maaf Pak, saya di daerah Garut. Oh di Garut, oke. Taruhlah di Garut pengen buat saingannya Gojek, gitu ya. Nah, Hilman harus mulai berpikir, kira-kira pertama kan harus nyari driver dulu nih. Kira-kira drivernya Gojek mau nggak pindah ke aplikasinya Hilman? Apa yang membuat driver itu mau ke aplikasinya Hilman? Itu nomor 1 PR pertama. Ya, kalau case-nya Gojek ya, niru Gojek atau Grab. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau Gojek kan nggak ada sistem gaji. Kalau Hilman nanti gue gaji dia loh. Nah gitu kasarnya ya. Gue gaji loh, walaupun nggak ada penumpang pun gue gaji 1 juta sebulan minimal. Nah gitu kan. Tapi ada KPI tetap minimal. Kalau bisa jangan 0 gitu ya. Misalkan minimal 10 lah sebulan misalkan ya. Itu tahap awal. Ini tahap awal. Nanti kalau udah naik beda lagi. Itu nomor 1. Jadi kita ada diferensiasi ke supir Gojeknya. Nomor 1. Terus nomor 2 ke customer. Ini yang paling sulit. Kenapa? Karena customer sudah nyaman pakai Gojek, pakai Grab. Nah, kira-kira apa yang bisa memecah masalah nih? Kamu harus cari diferensiasinya, gitu, supaya nggak berantem sama Gojek. Jadi kita bukannya mengambil apa istilahnya marketnya Gojek, enggak. Tapi kita membuat market baru. Oh, berarti gua harus ngambil market premium nih. Ngerti gak? Ini contoh ya, ini bisa jadi saya benar atau salah. Ini tugas kalian harus riset. Contoh gini, kalau Gojek sama Grab, kalau datang kayaknya selalu lama nih 30 menit biasanya rata-rata. Wah, gue harus buat sesuatu yang berbeda dari Gojek Grab. Gue bisa jamin gue datang di bawah 15 menit. Misalkan, ini contoh ya. Artinya ada diferensiasi produk dengan quality. Nah, ketika itu muncul, yang orang pengen cepat-cepat akan tahu, akan ingat produknya Hilman. Wah, si Hilman nih buat apps kayak Gojek Grab, tapi dia jamin 15 menit nyampe. Harganya sih memang
Mirip-mirip sih, nggak murah, nggak mahal gitu. Tapi gue pengen cepet nih, udah gue pakai punya Hilman aja deh. Mulai paham nggak Hilman maksud saya? Oh ya Pak, ya berarti Mulai paham ya? branding juga ya Pak. Iya, makanya tadi saya bilang, kalian harus punya diferensiasi, jangan produk sejenis. Jangan kalian ngikutin gaya mereka. Kalau kalian ngikutin gaya mereka, kalian akan terbawa. Kalian harus keluar dari kotak itu justru. Yang kalau bisa mereka nggak bisa kejar kalian. Itu yang paling hebat. Karena kalian kan segmennya kecil. Kalian bermain di Garut aja. Ya udah kalian fokus aja sama Garut dulu deh gitu kasarnya. Nggak usah mikirin Jakarta, nggak usah mikirin Bandung, nggak usah. Garut aja udah berapa ribu orang kok pasar kalian sebenarnya. Nah gitu kasarnya. Itu ya, fokus intinya balik lagi. Ketika kalian udah fokus, cara kerja kalian lebih ringan, lebih enak dibanding kalian mikirin nasional dulu. Jangan. Starting from the small things gitu. Jadi jangan mikir big. Memang ada yang bilang ngomong berpikirlah setinggi langit, itu sebenarnya penyemangat. Tapi kalau menurut saya kalau kita mau kerja mulai dari kecil dulu. Kebalik, jangan mikir besar dulu. Kalau kerja mikir dari kecil dulu. Karena kecil ini bagus, insya Allah nanti pas naik-naiknya lebih mudah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Herman ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya, makasih sama-sama. Ya, silakan. Baik Pak, selanjutnya ada beberapa pertanyaan di kolom chat, bisa saya bacakan dulu. Dari Kak Aris Munandar, tanya Kak, apa yang membuat perusahaan startup tidak berjalan atau gagal, dan berikan cara pencegahannya. Terima kasih. Baik, ini saya singkat aja ya. Jadi tadi kan saya sudah ajarkan 3 cycle tadi, 3 fase tadi. Ada MVP, gitu ya, ada market validation, sama ada growth. Biasanya gagal itu di fase market validation, gitu ya. Dan itu lumrah. Saya bilang tadi, itu lumrah. Nggak semua startup itu berhasil. Bahkan ada yang bilang hanya 10% yang berhasil. Jadi kalau ada 10 startup, paling cuma 1 atau 2 yang berhasil. Gitu. Sekarang tugas kita sebagai pemilik startup, jangan sampai kita masuk yang gagal itu. Gimana caranya? Antisipasi dari awal. Gimana cara antisipasi dari awalnya? Ketika kalian udah punya MVP, pastikan MVP itu benar-benar kalian riset ke pasar, sehingga kegagalannya makin kecil, gitu ya. Yang nggak dilakukan biasanya riset. Jadi kepedean, yang tadi saya bilang egosentrik. Gue yakin nih, gue pasti dipakai. Nah itu yang salah tuh. Gimana yakin kalau kalian belum pernah mau kalau user kalian, gitu. Jadi intinya kegagalan itu karena kesalahan kita banyak. Kesalahan kita yang tidak mau mengikuti kemauan pelanggan. Itu biasanya nomor 1 itu. Kedua biasanya masalah internal, ya masalah tadi timnya nggak solid, kerjanya malas-malesan, misalkan ya itu masalah internal juga kalian harus beresin. Leadership tadi, gitu. Tapi saya sih yakin kebanyakan nomor 1 masalahnya, gitu ya. Jadi ikuti aja step yang tadi, gitu ya. Insya Allah tuh kalian kalau mau gagal pun kalian udah antisipasi. Sama kayak orang mau diceburin sama orang yang mau diceburin tahu sama yang nggak tahu gitu. Kalau udah tahu mau diceburin kan kita masih punya pegangan. Nggak jadi jatuh nih gue, nggak jadi jatuh lagi tuh kurang lebih kan. Tapi kalau yang nggak sadar kan ceplung langsung gitu kan. Nah kurang lebih gitu. Ya, kalau kita udah siap nih, oh akan gagal, kita nggak sampai gagal-gagal amat. Sebelum gagal kita tahu, nih mah gagal nih, nggak ada yang pakai nih, udah kita rubah aja deh. Nah, gitu. Jadi kita ada pivot, istilahnya pivot ya. Kalau dalam startup itu istilahnya pivot. Jadi kita mengganti fitur kita sedikit aja, nggak harus banyak-banyak. Sehingga kita merubah segmen tadi atau merubah targetingnya dirubah dikit gitu ya, misalkan itu bisa jadi survive malah. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi di chatting. Tadi ada yang raise hand mungkin, silakan. Siapa tadi? Tadi mungkin ada yang raise hand. Untuk pertanyaan terakhir, karena sebenarnya ini sangat seru ya Pak, cuman sayangnya kita terbatas waktu, mungkin untuk 1 pertanyaan terakhir lagi yang tadi sudah raise hand. Ya Pak, izin bertanya. Baik, siapa tadi? Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Silakan. Tes, halo. Oke, sudah masuk. Ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Nani. Apa benar seorang perintis startup itu nggak punya work-life balance ya, Pak? Dan
Satu lagi Pak pertanyaannya, bagaimana tips supaya kita dapetin investor besar Pak? Karena kan startup itu lekat dengan mentalitas bakar duit. Terima kasih Bapak. Apa pertanyaan tadi ini masalah work life apa? Nggak punya kehidupan gitu maksudnya? Apa gimana maksudnya Mbak Nani? Iya, tadi apa benar seorang perintis startup itu nggak punya work-life balance? Iya, iya. Artinya kerja aja gitu kerjaannya gitu ya? Iya, betul. Oke, saya coba jawab ya. Kalau itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan startup. Ya. Itu masalah time management. Ya. Tapi gini Mbak Nani ya, memang segala sesuatu itu ada siklusnya. Ya. Ketika kita merintis, ini hampir semua pengusaha pasti mengalami hal yang sama. Artinya ada waktu memang harus kita korbankan. Ya, sama kalau kita nyalain mesin, gigi 1 itu paling berat, benar ya? Gigi 1 itu paling berat RPM-nya, kalau tahu RPM ya, yang di gitu ya, itu paling tinggi RPM-nya, gitu ya. Kenapa? Karena itu baru gigi 1. Gigi 2 lumayan enteng lah, gigi 3 tambah enteng lagi, gigi 4 paling enteng, gitu. Karena udah meluncur dia, gitu ya. Nah, kalau yang tadi maksud Mbak Nani di fase awal, saya bilang kayaknya harus, gitu ya. Kalau di fase awal udah santai-santai, kayaknya agak aneh gitu, menurut saya. Jadi kalau misalnya di fase awal nih, gue mau buat startup, gue santai deh, gue mau normal lah hidup gue, kayaknya agak sulit kalau menurut saya, gitu ya. Jadi memang harus ada pengorbanan. Nah, ada cumannya ya, jangan over, ya. Jangan over. Artinya kita punya toleransi lah tetap, gitu ya. Kita tetap cari waktu untuk weekend, gitu ya. Misalkan, wah 1 bulan penuh nih kita udah capek nih, liburan yuk, gitu ya. Harus ada kayak gitu. Tapi kalau overload dalam 1 tahun pertama itu kayaknya pasti, gitu. Pasti, karena itu merintis. Jadi sesuatu yang merintis itu pasti butuh macam-macam. Kita butuh meeting, kita butuh lembur, itu nggak kenal waktu. Kemungkinan besar iya pasti, gitu ya. Nah tinggal kita ya kalau kita udah berkeluarga, terutama ya pasangannya harus paham, gitu, harus paham. Ya kalau gitu, sekarang gini deh, kayak kita perang tahun 45, sebelum 45 itu berapa orang meninggal kan gitu kasarnya. Pengorbanan, kalau nggak ada yang begitu nggak merdeka kita, nah gitu kasarnya kan. Tapi kalau udah merdeka terus masih ada yang meninggal banyak ya aneh kan gitu kan. Jadi pengorbanan itu pasti ada, gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengatur supaya tidak berlebihan, gitu ya. Tetap ada istirahat, jangan sampai sakit-sakitan tentu ya. Terus juga ya ada waktu liburan lah, gitu ya, untuk apalagi yang udah berkeluarga, gitu ya. Jadi intinya yang ingin saya bilang, pasti kalau namanya pengusaha, waktu itu memang jadinya nggak terbatas, ya. Ini saya ingetin ya, beda pengusaha sama karyawan. Kalau karyawan tuh jamnya lebih jelas, jam 8 sampai jam 5 pulang. Pengusaha itu 24 jam. Ya, jadi jangan pernah kalian mau menjadi pengusaha terus nyantai-nyantai aja, mending kalian jadi pegawai aja kalau gitu. Ini saya tekenin dari sekarang. Pengusaha itu kerjanya 24 jam. Karena apapun masalahnya, sama kayak presiden lah. Presiden bisa nggak nih, Pak Presiden, ini di Ambon lagi ada kerusuhan, saya lagi tidur nih, nggak bisa deh. Nggak bisa begitu kan. Nah sama, CEO juga begitu. Kalian pengusaha gitu. Ini server mati, udah deh saya tidur dulu deh, besok aja deh, nggak apa-apa. Nggak bisa begitu kan. Ya, jadi harus siap, gitu maksud saya. Itu memang pengorbanan pengusaha begitu. Tinggal nanti atur aja balance-nya tadi ya, diatur. Time management itu yang penting. Ya, yaitu masalah investor. Investor itu nggak usah dicari sebenarnya, Mbak. Sebenarnya ya, ini kalau kita ngomong jujur. Investor pasti akan datang ketika produk kita udah bagus, ketika produk kita udah dikenal, gitu ya. Gojek itu nggak pernah nyari investor, saya jamin. Mungkin yang pertama doang paling sulit, ya. Yang paling sulit investor pertama. Investor kedua, ketiga, keempat mestinya itu akan terus berdatangan. Ketika produk kita sudah dikenal, ketika produk kita udah banyak transaksinya, gitu ya. Jadi intinya jangan fokus mencari investor. Menurut saya itu, intinya saya itu. Jadi fokus membesarkan produk kita, fokus meningkatkan revenue di perusahaan kita,
kalau misalkan memang butuh investor banget, coba dulu lingkungan internal dulu yang kita kenal ya, maksud saya yang kita kenal gitu ya, orang kaya yang kita kenal atau saudara kita yang kenal. Prinsipnya apa? Kata kuncinya apa? Kita harus buat presentasi yang baik ke mereka bahwa ini perusahaan butuh segini, ini bisa balik modal segini dengan caranya begini, gitu. Taruhlah gini lah, saya balik ya. Tadi Mbak Nani ya, kalau Mbak Nani punya duit 1 miliar, mau nggak duitnya cuma diem di bank? Kan nggak mau juga sebenarnya, benar nggak? Pasti pengen duit ini berkembang. Nah sekarang Mbak Nani mau ngasih ke siapa duit 1 miliar itu? Kan kepada pengusaha atau startup yang bisa ngejelasin dengan baik loh. Jangan-jangan duit 1 M gue bisa hilang nih kalau misalkan perusahaan yang nggak bagus produknya, kan gitu. Nah tapi kalau produknya bagus, mau nggak Mbak Nani ngasih 1 miliar ke startup itu? Pasti mau kan? Nah balik lagi itu diri kita. Ketika kita menjelaskan ke investor, ketika kita bisa melihatkan data yang real kepada mereka. Nih Pak, sekarang pendapatan kita udah 10 juta Pak sebulan Pak. Cuman dari 10 customer misalkan gitu. Oh iya, dia kan semangat tuh. Iya Pak, saya akan mau naik ini jadi 1.000 Pak. Gitu. Wah kalau 1.000 berarti kamu dapat 100 juta dong sebulan. Iya Pak. Gimana caranya? Gitu kan pasti gitu dia. Yes, kami butuh ini Pak, kami butuh server Pak, kami butuh nambah karyawan. Ya kurang lebih 2 M deh Pak. Oh gitu. Berapa lama tuh DP? Ini gampang contoh ya. Ini kalian nanti ngobrol sama investor. Kayaknya kalau saya hitung Pak, ini 1,5 sampai 2 tahun Pak, bisa nih Pak balik 2 M Pak. Nah kalau itu kan enak investor. Gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau nyari yang deket, kalian bisa kontak VC. Itu banyak. Googling aja VC Indonesia, oh banyak tulisnya. Ada Venture, ada banyak lah, ada apa ya? Banyak banget. VC itu banyak banget. Telkom punya MDI, BRI Venture, Mandiri Capital, banyak banget. Jadi kalau kalian mau nyari investor, kalian datang juga boleh, ya. Jadi kalian siapkan pitch deck, siapkan data-data pendukung, kalian email mereka, kami punya produk yang bagus, revenue sudah ada gini, karyawan kami begini, ceritakan semua dalam bentuk pitch deck, ya. Kalian pelajari pitch deck itu apa, coba googling itu ada formatnya, kalian kirim ke venture capital itu, saya jamin ada yang ngebales. Nah tinggal kalian nanti negosiasi ke mereka, butuh dana berapa persen saham yang mereka ambil, biasanya begitu aja sih. Gitu. Dan mereka akan melakukan audit juga ke kita pasti, nggak mungkin mereka nggak akan ngasih sesuatu yang tidak jelas, nggak mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak Nani ya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah sedikit paham. Oke, baik. Baik, terima kasih pada Mbak Nani dan para penanya. Sebenarnya sangat seru ya Pak diskusi kali ini, banyak pertanyaan di kolom chat, cuman mohon maaf teman-teman semua karena keterbatasan waktu, mungkin bisa kami jawab pertanyaan dari teman-teman di lain waktu. Caranya yang sudah diberikan pada pagi hari ini, semoga yang telah di-share dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mengikuti webinar sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan, dalam proses membangun startup kita perlu hipotesis yang kuat untuk meminimalisir kegagalan. Serta kita juga harus memperhatikan beberapa aspek seperti menentukan target pasar, belajar mengenai monetizing yang baik, dan lain-lain. Dan juga hal yang paling penting adalah rasa pantang menyerah, karena dalam membangun sebuah startup pasti tentunya akan ada hambatan-hambatan yang akan kita lalui. Sehingga kita harus tetap kuat dan selalu bertahan melewati hambatan-hambatan tersebut. Saya Ica Hadijah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak Tessa. Ya, baik. Sama-sama. Ini mungkin kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya atau pengen diskusi sama saya, boleh cari Facebook saya, ya. Nanti boleh inbox atau japri gitu ya, lewat situ. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya jawab. Kalau memang perlu kita lakukan lebih dalam lagi, silakan aja nanti kontak di Facebook. Biasanya saya cukup aktif di Facebook. Ya, makasih ya. Baik. Selanjutnya
Tak terasa teman-teman kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Tesar, semua yang sudah berkenan hadir dan sharing mengenai startup. Alhamdulillah ilmu ini sangat berguna bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi presensi dan foto. Teman-teman bisa mengisi presensi melalui kolom chat yang telah kami bagikan. Ada link yang sudah kami bagikan di kolom chat, teman-teman dapat presensi mulai sekarang. Selanjutnya adalah sesi foto. Saya akan hitung per slide ya teman-teman. Oke. Di sini ada 8 slide. Saya akan hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Lalu untuk slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide ke-8, 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Kami dari pihak panitia mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Saya selaku moderator dan mewakili MC, mohon maaf juga apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Saya Ica Hadijah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.